Kita semua tahu ya, di tengah kesibukan sehari-hari, kadang kita ngerjain ibadah itu rasanya jadi rutinitas aja. Nah, hari ini kita mau bahas sesuatu yang simple tapi dampaknya luar biasa. Gimana caranya kita bisa menyempurnakan sholat, ibadah utama kita, lewat adab dan amalan sunnah yang sering kita anggap remeh. Coba deh kita tanya ke diri sendiri. Sholat kita selama ini udah maksimal belum ya? Mungkin yang wajib udah kita lakuin. Tapi ada nggak sih cara biar sholat kita tuh jadi lebih istimewa di hadapan Allah? Dan ternyata, kuncinya itu bukan pas kita angkat tangan buat takbiratul ihram loh. Perjalanan menuju sholat yang khusyuk dan sempurna itu, ya dimulai dari persiapan kita. Dari adab-adab kecil yang mungkin sering kita lupakan. Oke, kita mulai dari fondasinya dulu ya. Bagian pertama ini isinya soal adab praktis. Semacam checklist simple yang bisa banget mengubah cara kita menghadap Sang Pencipta. Nah, ini dia 3 langkah sunnah yang penting banget. Pertama, jaga kebersihan mulut. Kenapa? Karena kan mulut ini yang akan kita pakai buat zikir dan baca firman-Nya. Kedua, tentunya menghadap kiblat dengan tenang. Dan yang ketiga, pastiin pakaian kita bersih dan sopan. 3 hal ini kedengarannya sepele, tapi ini pondasi buat syarat yang sempurna. Coba deh kita resapi hadis ini. Saking pentingnya kebersihan mulut, Nabi Muhammad SAW sampai bilang begitu. Ini nunjukin kalau siwak atau sikat gigi itu bukan cuma soal bersih-bersih fisik, tapi ini bentuk penghormatan kita dalam ibadah. Kita kan mau ngobrol sama Allah, ya kita datang dengan kondisi terbaik dong. Selanjutnya, soal pakaian. Anggap aja kita mau ketemu orang yang paling kita hormati. Pasti kita pakai baju terbaik kan? Sama halnya buat sholat. Pakaian kita harus bersih, sopan, dan yang paling penting, nutup aurat dengan sempurna. Buat laki-laki dari pusar sampai lutut, dan buat perempuan seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Dan ingat ya, hindari pakaian yang terlalu ketat. Ini bagian dari adab kita. Oke, sekarang kita udah tahu apa yang harus dilakuin. Pertanyaan selanjutnya adalah, kenapa? Kenapa hal-hal kayak bersiwak dan milih pakaian ini jadi penting banget? Yuk kita bedah makna di baliknya. Nah ini nih intinya. Amalan-amalan ini jadi berharga banget karena ini adalah cara kita nunjukin cinta kita buat meneladani Rasulullah. Mengikuti jejak beliau dalam setiap detail kehidupan, termasuk dalam persiapan ibadah. Jadi, ada istilah penting nih yang perlu kita tahu. Sunnah muakkadah. Ini bukan sunnah biasa ya. Ini adalah amalan yang sangat ditekankan, yang Nabi Muhammad itu rutin banget mengerjakannya dan hampir nggak pernah ditinggalkan. Saking ditekankannya, levelnya itu hampir mendekati wajib. Biar lebih jelas, kita bandingkan ya. Sunnah muakkadah itu yang Nabi kerjakan rutin dan ditekankan banget, contohnya ya sholat rawatib ini. Kalau sunnah ghair muakkadah, itu amalan yang kadang beliau lakukan, kadang enggak. Dua-duanya baik, tapi tingkat penekanannya itu beda. Dan ini membawa kita ke pembahasan utamanya. Ada satu set amalan sunnah muakkadah yang ganjarannya itu luar biasa. Sesuatu yang kalau kita jaga bisa membangun aset abadi buat kita di akhirat. Kita sebut saja 12 rakaat pembangun surga. Nah, ini dia rinciannya. Totalnya ada 12 rakaat yang mengiringi sholat fardu. 2 rakaat sebelum subuh, terus 4 rakaat sebelum dan 2 rakaat sesudah duhur, lalu 2 rakaat sesudah maghrib, dan terakhir 2 rakaat sesudah isya. Bisa di-screenshot nih, biar jadi panduan praktis buat kita. Dari 12 rakaat tadi, ada yang paling spesial, 2 rakaat sebelum subuh. Coba bayangin, Nabi bilang nilainya itu lebih baik dari dunia dan seisinya. Luar biasa kan? Cuma beberapa menit yang kita luangin sebelum subuh, tapi nilainya tak terhingga. Kalau ganjaran untuk 2 rakaat aja udah sedahsyat itu, gimana ya sama ganjaran buat orang yang konsisten menjaga ke-12 rakaat ini setiap hari? Nah ini dia puncaknya, janji istimewa dari Allah. 12. Coba ingat-ingat angka ini. Ini bukan sekedar angka, tapi ini adalah sebuah kunci. Kunci untuk membuka hadiah yang gak ternilai di akhirat nanti. Dan inilah hadiahnya, sebuah rumah di surga, subhanallah. Bukan rumah biasa, tapi istana yang khusus dibangunkan oleh Allah untuk hambanya yang tekun menjaga amalan sunnah ini. Hadis ini harusnya jadi motivasi terbesar kita. Cuma dengan beberapa menit tambahan setiap hari, kita lagi berinvestasi buat keabadian. Dengar janji sebesar itu, pasti kita langsung semangat kan? Tapi pertanyaannya,
Gimana cara mulainya? Gimana caranya mengubah niat baik ini jadi kebiasaan yang konsisten? Ingat ya, membangun kebiasaan baik itu kayak maraton, bukan lari sprint. Jadi jangan merasa terbebani harus langsung sempurna ngerjain semuanya. Yang paling penting itu adalah memulai, sekecil apapun langkahnya. Nih tips praktisnya. 1. Mulai dari yang paling gampang. Mungkin dari 2 rakaat sebelum subuh dulu. Kedua, fokus sama konsistensinya. Lebih baik 1 tapi tiap hari, daripada banyak tapi bolong-bolong. Dan yang ketiga, setiap kali rasa malas datang, ingat lagi hadiahnya. Oh iya, aku lagi nabung buat bangun rumah di surga. Jadi, setelah kita bahas semua ini, pertanyaannya kembali ke kita masing-masing. Bukan besok, bukan nanti, tapi hari ini. Kira-kira langkah kecil apa yang mau kita ambil untuk mulai membangun istana kita di surga? Yuk kita renungkan, dan yang paling penting, kita mulai.